Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini kita akan pelajari tentang persoalan terkait penggunaan komputer, melanjutkan materi yang kemarin tentang brainware ya. Oke, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga pelajaran kali ini membawa berkah dan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi akan saya sesuaikan dengan materi yang di LKS ya. Jadi setiap pertemuan akan berbeda biar satu semester bisa langsung tuntas walaupun kita daring pembelajarannya ya. Kemarin sempat PTM sebentar tapi tetap dilanjutkan dengan kondisi PPKM di Banyuwangi, dilanjutkan dengan daring. Oke, lanjut. Oke, kita akan membahas tentang permasalahan penggunaan komputer. Jadi, ada beberapa permasalahan yang sering terjadi sebagai pengguna atau terkait penggunaan komputer sebagai bagian dari perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, permasalahan-permasalahan ini saya ambil contoh beberapa saja ya. Jadi, tidak banyak, jadi kalau kita bahas satu persatu pasti permasalahan dalam penggunaan komputer ini sangatlah banyak dalam dunia kerja, dunia pendidikan, atau penggunaan sehari-hari. Oke, permasalahan pertama yaitu remaja dan perkembangan teknologi informasi. Jadi dampaknya adalah sebagian besar aktivitas remaja di luar kegiatan sekolah yang konotasinya negatif, ya maksudnya bukan negatif, yang lebih tidak produktif lah. Ya, itu kebanyakan menonton TV, bermain game online, dan melihat YouTube yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau yang memberikan manfaat. Jadi ini termasuk permasalahan juga. Jadi perkembangan teknologi yang terlalu cepat harus diimbangi dengan kesadaran dalam penggunaan suatu teknologi tersebut. Coba sebutkan kegiatan kalian setelah pulang sekolah biasanya apa yang produktif? Kalau yang ada yang bermain game online terus mengikuti perlombaan mungkin ya bisa dimaklumi ketika tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas dari orang tua atau tanggung jawab di kehidupan sehari-hari sudah dilakukan ya tidak masalah. Terus untuk mungkin ada yang membuat konten-konten YouTube yang konotasinya positif juga tidak masalah. Jadi bagaimana remaja atau kalian itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini dengan sebaik mungkin, tapi harus arahnya ke nilai yang positif. Karena bahayanya apa? Bahayanya ketika kita melihat YouTube, mungkin contohnya melihat Korea ya, atau BTS lah, nah, cenderung kebanyakan anak-anak ataupun kalian itu akan mengikuti budaya yang yang kalian tonton ya. Itu juga kalau budaya yang baik tidak masalah dan bisa mengkolaborasikan budaya yang ada di kita sama budaya di luar gak masalah. Tapi kalau tidak bisa menfilter lah, itu yang berbahaya. Itu salah satu contoh bahayanya. Juga kalau di internet penyebaran hoax, penyebaran informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab, dan kalian juga kalau di internet juga bisa mengakses video-video pornografi. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang harus bisa kita lawan dan kita arahkan ke nilai yang positif dalam perkembangan teknologi informasi yang sekarang sangatlah cepat. Oke, ini permasalahan yang pertama. Lanjut ke permasalahan yang kedua, ada pendidikan tertinggal atau terpanggil. Jadi beberapa contoh permasalahan yang kerap ditemukan di pemanfaatan TIK dalam dunia pendidikan sebagai berikut. Ini contoh saja. Yang pertama,
Komitmen dalam pendayagunaan internet dalam pembelajaran berupa keharusan. Jadi sekarang itu waktu corona sudah melanda di Indonesia, kebutuhan internet ini sangatlah penting. Sekarang apalagi kita untuk pembelajaran diharuskan untuk daring. Jadi dia menjadi keharusan yang harus kita jalani. Soalnya ya gimana pandemi, tidak bisa tatap muka secara langsung. Terus ada menyediakan dana anggaran penyediaan peralatan TK dan pendukungnya. Ini lebih ke sekolah bahkan ke personal. Jadi kayak contoh sederhananya ketika daring, kalian harus punya, kasarannya punya handphone, punya paketan internet ataupun wifi yang ada di rumah. Terus ada biaya perawatan dan operasional kalau di sekolah. Ada sumber daya yang memadai dalam pengolahan baik teknisi maupun operator. Ini juga penting sekarang. Terus memberikan penyadaran. Nah, ini yang digarisbawahi tadi kan. Memberikan penyadaran baik terhadap guru maupun siswa mengenai TIK dalam pembelajaran. Jadi kan sekarang penting banget teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Jadi biar ada variasi pembelajaran. Kan sekarang contoh sederhananya saya menggunakan YouTube. Nah, biar bisa diakses kapan saja ataupun ketika pembelajaran di pelajarannya lain bisa menggunakan Zoom, Google Meet ya. Sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan gaya guru masing-masing. Jadi kita harus bisa terus berkembang dan mau belajar tentang teknologi informasi dalam pembelajaran, dalam variasi pembelajaran. Oke. Ini kalau di daerah perkotaan sih gak masalah. Kalau daerah tertinggal bagaimana akses internetnya? Kan juga akses internet ini juga penting sekali. Jadi akan menghambat suatu pembelajaran. Kalau makanya yang waktu kita bahas kemarin, yang masalah brainware, antara hardware, software, sama brainware harus seimbang. Ya sama dalam dunia pendidikan waktu pandemi, jadi perangkat siswa, guru harus seimbang juga dimanapun berada untuk kesuksesan dalam pembelajaran secara online. Oke, lanjut. Ini permasalahan yang ketiga adalah media informasi atau media transparansi dalam pelayanan publik. Ini permasalahan untuk e-government atau permasalahan pemerintah. Jadi sekarang pemerintah itu kebanyakan, ini masih kebanyakan, tapi pemerintah sudah mulai berbenah ya. Jadi kebanyakan di tiap daerah itu informasinya hanya berfokus pada promosi potensi daerahnya saja. Jadi untuk mengarah ke pelayanan masyarakat atau pelayanan publik secara online itu masih proses atau masih kurang banget. Nah, masih perlu pembenahan yang sangat banyak. Contoh sederhananya untuk yang sekarang itu membuat SIM secara online ataupun pengurusan KTP secara online ya, itu kan masih proses pengembangan ya. Itu contohnya saja ya. Terus lanjut, permasalahan keempat yaitu sumber daya manusia. Jadi ketika suatu komunikasi yang cepat, atau ya kemarin kan kita sudah bahas juga kan hubungan antara hardware, software sama brainware. Jadi ketika hardware atau komponennya, softwarenya sudah maju, sudah terbaru, tapi sumber daya manusianya masih gaptek, juga pasti akan tertinggal. Jadi tugas kita untuk menangani sumber daya manusia ini ya kita harus belajar menggunakan komunikasi atau kecepatan teknologi ini dengan sebaik mungkin. Kapan belajarnya ya? Mulai sekarang. Atau sederhananya ya kalian bisa menguasai komputer, gadget dalam kehidupan sehari-hari dengan arah ke nilai yang positif. Oke, lanjut. Yang terakhir, etika teknologi informasi. Oke.
etika teknologi informasi. Apa sih maksudnya? Jadi di sini etika yang harus kita ketahui atau permasalahan masalah etika. Contoh sederhananya pencurian password, pemalsuan akun. Nah, ketika kalian punya akun Gmail, Facebook, nah pemblokiran, kok tiba-tiba akun kalian tidak bisa digunakan, ternyata dipakai orang lain. Nah, sementara akun Gmail pun kalau digunakan orang, password kalian diketahui, bisa mengakses mungkin ke galeri HP kalian ataupun ke akun-akun yang terkait dengan Gmail kalian, mungkin Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Itu termasuk ke cybercrime atau tindakan kriminal secara online ya, cybercrime ya. Jadi contohnya apa saja Pak? Contohnya banyak sebenarnya. Mungkin saya sebutkan satu persatu coba ya. Penyadapan jalur komunikasi itu juga masuk ke cybercrime. Terus perusakan situs. Ya, contohnya yang merusak situs-situs atau menghack situs-situs yang ada di pemerintahan mungkin ataupun di lembaga-lembaga, itu juga termasuk cybercrime. Itu spamming, pembuatan virus dan lain sebagainya. Jadi yang berkaitan tentang penggunaan internet ataupun teknologi informasi, banyak contohnya, bahkan maupun pemalsuan identitas. Oke, itu tadi beberapa contoh persoalan terkait penggunaan komputer. Ada 5 ya, yang pertama remaja, kedua pendidikan tertinggal, yang ketiga media informasi, keempat sumber daya manusia, dan 5 etika teknologi informasi. Yang terakhir tugas untuk kalian, coba kalian cari penggunaan komputer dapat memunculkan keluhan kesehatan. Carilah informasi tentang jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan oleh penggunaan komputer, tulis pada kertas atau buku TK kalian dan upload tugasnya di menu upload tugas. Mungkin pembelajaran kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.